Nah, ini gimana caranya? Sedangkan potensi dia tidak bisa disamakan dengan yang lain yang memang menggemari. Nah, disinilah kurikulum Merdeka ini berjalan. Jadi di sini memberikan kebebasan bagi mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran tapi dengan minatnya sendiri. Bagaimana aplikasinya begini? Ada hal matematika yang lain yang bisa kita jadikan larinya ke kurikulum Merdeka atau tidak. Gitu ya. Jadi menurut saya sebenarnya enjoy, senang, enak, nyantai sebenarnya kita gitu ya. Nyantai dengan kurikulum Merdeka. Tapi satu sisi yang namanya olahraga, di olahraga itu yang biasanya kita itu dituntut apa? Psikomotor, gerak. Kita pengen tahu geraknya anak bagaimana, tapi kan sekarang tidak. Kurikulum ke-13 atau Kurtilas ini pembelajarannya tidak beda jauh juga dengan kurikulum Merdeka Belajar, cuma kemungkinan kemasannya aja yang berbeda ya, mungkin dari bahasanya. Tapi kalau menurut saya isinya sama aja. Ya, unggul ya. Betul, kapalnya aja yang berbeda. Intinya di dalamnya juga intinya memang betul kurikulum ke-13 dengan kurikulum Merdeka Belajar itu tujuannya hampir sama, cuma memang kurikulum Merdeka Belajar ini lebih sifatnya lebih apa ya? Lebih memajukan, pengembangannya akan lebih luas lagi cakupannya. Selamat siang dan selamat datang kembali di Ngopi Kurma, ngobrol inspirasi seputar kurikulum Merdeka. Halo sobat-sobat Ngopi Kurma semua, pada kesempatan hari ini saya ditemani dengan kawan-kawan dari jajaran SMP Negeri 4 Subang. Yang pertama ada Bapak Adam, say hi Pak Adam. Hai. Lalu yang kedua ada Ibu Iin. Hai. Yang ketiga ada Pak Cece. Apa kabar nih bapak-bapak dan ibu semua, kabarnya? Keren ya. Oh iya, hai Pak Sandi. Pak Sandi di belakang kamera yang operate kita semua di sini teman-teman. Jadi yang menanyakan Pak Sandi tentang Pak Sandi selalu ada di dalam setiap Ngopi Kurma. Oke. Pada kesempatan hari ini kita memiliki pembahasan yang sangat-sangat menarik dan relevan mungkin untuk kita sebagai praktisi pendidikan yang ada di sekolah, yaitu mengenai kurikulum Merdeka. Bisa dikatakan sequel dari webinar kemarin nggak ya? Oh bisa. Bisa. Ya. Oke. Masih ada yang penasaran tentang diferensiasi. Oke teman-teman semua, hari ini masih dalam pembahasan kurikulum Merdeka yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu secara tema khususnya adalah serunya pembelajaran berdiferensiasi yang sudah sebetulnya kemarin kita bahas, ada webinarnya. Yang mau tahu webinar yang diadakan di SMP 4, ikuti aja PMM-nya. Kelompok belajar ya Bu ya? Kompak SPEN 4 yang ada di PMM ya. Tolong diikuti. Jadi nanti kalau kalian nyari webinar-webinar seru, bisa tuh dicek sama jangan lupa follow Instagramnya di @smpn4subang_ bisa. Di sana juga kita banyak membahas tentang kurikulum Merdeka. Oh ya, YouTube SMPN 4 Subang, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Oke. Nah, kita akan membahas tentang serunya pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kemarin kita bahas dalam webinar tanggal 29 Januari 2024 yang dilaksanakan secara daring, yang diikuti oleh lebih dari 700 orang dari Sabang sampai Merauke dengan narasumber utamanya yaitu adalah Pak Cece Supriyatnadi. Pak Cece Supriyatnadi. Nah, mari kita temukan jawabannya bersama-sama dengan para praktisi kita yang ada di sini. Sebetulnya secara praktisnya, secara teoritis atau mungkin secara praktikalnya, gimana sih pembelajaran diferensiasi itu harusnya berjalan? Seberapa menguntungkan sih berdiferensiasi ini? Seberapa menyenangkannya pembelajaran berdiferensiasi ini yang ada di lingkungan SMP Negeri 4 Subang? Nah, tapi istimewanya kali ini kita tidak hanya membahas tentang kurikulum Merdeka, karena di sini masih ada yang menggunakan kurikulum 2013. Nah, dan istimewanya lagi, kita di sini banyak makanan. Oh iya, istimewanya lagi. Freestyle. Iya, kita di sini nggak cuma ngopi angin ya guys. Di sini ada kopi, ada cappuccino. Sponsornya kalian mau tahu dari mana? Dari Kopi Kiandra. Yang mau ngopi cantik, ngopi enak,
ngopi affordable, datang aja ke Kopi Kiandra. Alamatnya di mana? Cek aja di Google Maps ya. Kopi Kiandra pasti ada. Gak mungkin gak ada di Google Maps. Oke. Kita mulai obrolannya sambil kita chit-chat, sambil kita ngobrol, sambil kita makan. Boleh, silakan Pak Cece. Dinikmati, selamat menikmati ya. Sambil ngobrol, sambil ngemil kayaknya lebih sedap gitu ya. Oke. Ya betul, jam segini memang enaknya untuk ngopi. Oke, Pak Adam. Saya selaku praktisi pengajar di SMP Negeri 4 Subang memang sangat merasa beruntung ya, sekolah kita ini menerapkan 2 kurikulum walaupun berbeda tingkat. Nah, saya mau tahu gimana sih pelaksanaan kurikulum 2013 yang Pak Adam melaksanakan di kelas 9 tuh? Sebenarnya gini ya, kalau kurikulum ke-13 atau kurikulum 2013 itu kurikulum ke-13 atau kurtilas ini pembelajarannya tidak beda jauh juga dengan kurikulum Merdeka Belajar, cuma kemungkinan kemasannya aja yang berbeda ya, mungkin dari bahasanya. Tapi kalau menurut saya isinya sama aja. Ya, unggul ya. Betul, kapalnya aja yang berbeda. Intinya di dalamnya juga intinya memang betul kurikulum ke-13 dengan kurikulum Merdeka Belajar itu tujuannya hampir sama, cuma memang kurikulum Merdeka Belajar ini lebih sifatnya lebih apa ya? Lebih memajukan, pengembangannya akan lebih luas lagi cakupannya. Cuma kalau tahapan dalam segi pembelajaran kemungkinan karena saya ini guru PJOK Ya. jadi posisinya antara motorik dan teori itu hanya ada 2 jenis kemungkinannya. Cuma kalau di kurikulum Merdeka Belajar itu ada pengembangannya, ada dengan secara visual. Siswa itu bisa penerangan juga lewat prakteknya ataupun penugasan secara teorinya ketika materi pembelajaran atau mau tes di lapangan itu. Jika siswa memang tidak mengetahui, tidak mampu dalam bidang psikomotorik ataupun praktek, jadi kemungkinan bisa siswa tersebut menjelaskannya lewat teori, entah itu bisa memaparkan secara langsung ataupun secara visualnya lewat desain kanvas seperti itu. Oke, jadi yang secara saya tangkap mungkin dari kurikulum 2013 juga mereka sebetulnya isinya sama, tapi hanya pengemasannya yang berbeda. Betul sekali. Yang saya tangkap juga tadi, kalau yang Merdeka ini memang berfokusnya pada peserta didiknya, pada siswanya. Pengembangannya. Ketika memang siswanya tidak bisa praktek, tapi dia bisa menjelaskan dengan media yang lain, sehingga pengertian yang mereka dapat itu juga sama, gitu ya. Sekali, Bu Jadi Merita. tidak, istilahnya tidak sirik-sirik ilmu, yang satu jago, yang satu enggak, yang satu bisa, yang satu enggak, tapi semuanya sama. Kemampuan anak tidak hanya kita terfokus pada program dari pemerintah. Jadi enaknya dengan adanya kurikulum Merdeka, satu tadi katakan kita fokus kepada anak. Ya. Kita menggali potensi anak. Selama ini emang sisa itu terbatas. Betul. Kita menggali potensi anak terbatas. Kenapa? Itu bukannya di sekolah olahraga ya. Karena dengan cara cuma 2 jam pelajaran 1 minggu itu suatu tantangan. Tapi dengan seminimal waktu itu kita harus bisa mengemas bagaimana kita bisa mengetahui potensi anak itu sendiri dan seperti itu. Justru aplikasinya bukan hanya istilah merdekanya, justru kita bisa menggali potensi anak, karakter anak dan bla bla sebagainya. Nanti kita terangkan lagi seperti itu, barangkali seperti itu. Nah, jadi tadi yang udah dibahas sama Pak Adam juga sama Pak Cece. Jadi kalau misalkan berdiferensiasi ini dapat diintegrasikan secara efektif dalam pembelajaran di kelas dengan pendekatan kurikulum Merdeka ini sejauh mana? Baik, sebenarnya ya Bu Mer, tidak hanya kita harus merdeka ke itu setiap materi, sebenarnya tidak. Ya. Jadi bagaimana aplikasinya begini? Ada hal materi-materi yang lain yang bisa kita jadikan larinya ke kurikulum Merdeka itu tidak. Gitu ya. Jadi menurut saya sebenarnya enjoy, senang, enak, nyantai sebenarnya kita gitu ya. Nyantai dengan kurikulum Merdeka. Tapi satu sisi yang namanya di olahraga itu yang biasanya kita itu dituntut apa? Psikomotor, gerak. Kita pengen tahu geraknya anak bagaimana, tapi kan sekarang tidak. Justru
ada beberapa hal yang agak keluar dari keolahragaannya gitu. Oh iya. Betul. Dari segi olahraga ada sedikit gitu kan. Dari anak-anak kadang-kadang dulu mah sebelum kuliah merdeka kita kan fokusnya gerak anak bagaimana terus menciptakan anak bagaimana seperti itu barangkali seperti itu Bu Met. Oke, jadi mungkin dengan kurikulum merdeka ini ada yang berkembang secara psikomotoriknya, ada yang berkembang secara teoritisnya, tapi memang yang namanya kita juga bukan di sekolah khusus olahraga yang tadi Pak Cece bilang, jadi tidak bisa kita fokuskan gitu ya di satu poin aja. Nah sekarang jadi strategi konkretnya nih Bu. Nah strategi konkret yang dapat digunakan oleh guru untuk pembelajaran berdiferensiasi ini tuh yang kayak gimana sih? Seperti apa sih strategi konkretnya gitu? Ibu, bagian ibu ya Pak? Bagian ibu. Iya sebentar, ibu dulu. Nanti kita gantian lagi. Kurang ngomong. Nanti gantian lagi. Nanti gantian Mau lagi. dilanjutkan? Boleh sama ibu. Ibu dulu. Seperti biasa ngopi itu seberi paras saya. Oke, di sini untuk pembelajaran diferensiasi sebetulnya setelah kita dengarkan dari Pak Adam yang kebanyakan menerapkan dengan kurikulum yang masih kurtilas. Kemudian tadi disampaikan juga dari Pak Cece ini sudah kurikulum merdeka karena Pak Adam kelas 9, ini kelas 7. Pada intinya tadi sudah disebutkan hampir sama ya, hampir sama kurikulumnya. Ada kompetensi-kompetensi di setiap pembelajaran yang harus ditempuh. Cuma yang berbedanya adalah kemasan. Jadi ketika di kurikulum 13, jadi ada tuntutan bahwa anak harus memahami materi ini. Terus harus bisa melakukan ini, harus bisa melakukan ini. Tapi tidak ada kebebasan bagaimana caranya si kompetensi itu dicapai. Sedangkan tidak kebetulan ini yang berdua ini oknum-oknum ini adalah pelaku olahraga. Betul ya. Bisa saja ini pelajaran yang lain juga hampir sama akan ada kesinkronannya. Nah, bagaimana kalau anak yang ada di kelas itu tidak suka olahraga? Ada kan? Ada. Contohnya saya dari dulu waktu zaman SD SMP tidak suka gitu. Ya. Nah, ketika mereka yang tidak suka olahraga itu ada di pelajaran olahraga, mungkin akan merasa kesulitan kalau harus lompat tinggi, harus melakukan roll depan mungkin roll depan, roll belakang. Nah, ini gimana caranya? Sedangkan potensi dia tidak bisa disamakan dengan yang lain yang memang menggemari. Nah, disinilah kurikulum merdeka ini berjalan. Jadi di sini memberikan kebebasan bagi mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran tapi dengan minatnya sendiri. Jadi dengan cara apa? Kalau dia ternyata psikomotornya kurang ya Pak Cek, pada waktu harus melakukan roll depan, roll belakang dia tidak bisa melakukan gerakannya, minimal dia tahu teorinya. Jadi di sini ada yang hanya saya suka mempelajari teorinya. Ada juga yang saya sudah bisa melakukannya, sudah bisa mempraktekkan dan juga tahu teorinya. Ada juga yang sudah sampai mendalami, sampai dia bisa ikut ke level lomba-lomba kompetensi. Nah itu, jadi bukan kompetensi ya, kompetisi ya. Kompetisi. Ya. Ya kayak O2SN kayak gitu. Itu berarti dia sudah punya pendalaman yang lebih mendetil. Nah itu, jadi di sini kebebasan kemampuan mereka itu diapresiasi sama kita. Jadi jangan hanya menyalahkan anak, kenapa kamu tidak bisa roll depan, kamu harus bisa, tidak bisa begitu. Tapi silakan mereka laksanakan pembelajarnya sebisa mungkin, tapi tetap ada standarnya. Jangan sampai mereka kurang dari standar tersebut. Dan tentunya standar jangan terlalu tinggi, tapi standarnya disesuaikan dengan fase mereka. Kalau di SMP itu adalah fase D gitu. Fase D ya. Gitu. Ya sih memang betul ya, tidak semua anak memiliki kecerdasan yang sama dan kemampuan yang sama juga gitu. Betul. Memang setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Punya keistimewaannya sendiri, mungkin ada yang pandai dalam praktik, ada yang pandai dalam berbicara, ada yang pandai dalam melukis. Ya, itu berarti dia. memang tidak bisa disamaratakan. Kalau di dalam olahraga tadi ya, berarti ada, nah apalagi sekarang kalau ada 11 mata pelajaran yang harus ditempuh. Betul. Nah mungkin ada orang yang senang sama olahraga ada tapi yang tidak cuma suka dengan yang IPA. lain. Ada yang senang bahasa Indonesia
tapi IPA-nya kurang. Ada yang IPA matematika senang tapi dia gagap atau tidak lancar dalam berbahasa. Nah, itu. Jadi itu harus diapresiasi, tetap diakomodir. Jadi semua mengembangkan kompetensinya sesuai dengan potensi masing-masing. Berarti sebetulnya sesuai dengan apa yang sudah Pak Cece kemarin jelaskan ya dalam webinar, ketika kita ada di kebun binatang tidak mungkin semuanya disuruh berenang. Betul. Burung tidak bisa Ya, pada disuruh waktu untuk berenang, pelajaran gitu kan. Tapi juga sama halnya dengan mungkin sama dengan ular. Ular yang tidak bisa memanjat tidak bisa juga dipaksakan Betul. untuk memanjat. Ketika gitu ada kan, ya. pelajaran terbang, tidak mungkin ikan diajak sinut terbang, Iya. tupai suruh terbang. Iya. Tapi yang akan bagus itu adalah pasti burung. Iya. Tapi yang lain itu minimal tahu teknik terbang itu seperti apa, cuma gitu aja. Tapi permasalahannya ya yang dihadapi sekarang justru karena Boleh dioper dulu, Bu. Karena pengaruh perkembangan zaman, terus anak sekarang sudah dijejali dengan HP ya. Yang saya rasakan sekarang itu untuk literasinya masih kurang dan kurang sekali. Kita misalnya begini, alhamdulillah kita dikasih, saya jujur ya, saya nantang ke kurikulum, saya pengen kelas 7, pengen tahu sebagaimana sejauh mana yang namanya kurikulum merdeka. Setelah didalami, selami ternyata enjoy juga gitu. Malah banyak pengalaman yang sebenarnya sudah dilakukan sebelum kita kurikulum merdeka, kurikulum sudah, cuman tadi teh kemasannya yang beda. Nah, tadi dikatakan sama Bu Iin, tidak dari dalam satu kelas itu tidak semua. Tapi yang penting yang saya rasakan, bagaimana bukan anak senang ke olahraganya, senang ke gurunya dulu. Yang saya rasakan seperti itu. Kalau sudah senang gurunya, pasti pelajaran juga senang. Berarti gurunya harus tebar pesona. Oh, iya dong. Berarti Pak kalau gitu bagaimana sih jadi guru atau menjadi seorang guru yang disenangi oleh muridnya Itu banyak gitu? itu banyak trik Memang sekali. banyak triknya, tapi kan mungkin kalau coba deh dari Pak Cece. Beda-beda kan. Oke lah kalau saya ya. Coba tips and trik dari Pak Cece gimana sih biar jadi guru yang disenangi? Oh iya, habis ini kita tanya ke guru terfavorit waktu hari guru kemarin saya SMP 2003 ini ya, 2003. Oke. Bukan 2003 ya. Nanti akan kita gantian. Baik, yang Silakan, Pak Cece. pertama secara ini kita pribadi dulu ya. Pasti pribadi dulu ya, semua pasti pribadi. Tapi saya pribadi kita style gaya bicara, gaya menghadapi anak, terus punya trik tertentu bagaimana kita pembukaan dengan semua. Oh, itu semuanya ada ciri khas tertentu lah sampai anak. Nah, yang saya rasakan bagaimana caranya seorang guru olahraga itu mampu dan bisa menghidupkan kelas. Tuh, satu bagaimana di suatu materi anak itu senang. Tadi dikatakan senang ke gurunya, senang ke pelajarannya. Seperti Saya itu. potong dulu Pak. Iya. Berarti ketika murid senang kepada gurunya dan senang kepada pembelajarannya terkhususnya topik pada saat Iya. itu, apakah Pak Cece juga menghubungkan dengan dalam kehidupan sehari-hari dengan teori yang bersambungan? Jelas ada. Jelas ada, itu pasti kita sambung-sambungkan ya. Yang intinya begini, dikata tadi Bu In, kita kembali lagi. Tadi katakan literasi kurang karena apa? Saya begini, anak misalkan kita satu materi. Tadi katakan satu kelas kan beda-beda ya dalam kemampuan psikomotornya. Ada anak yang bisanya di produk atau misalnya orang yang bisa menerangkan. Sekarang model kapal ya, seperti itu kan jarang. Justru anak itu dengan memaksa dia ingin praktek saja. Justru itu ingin praktek walaupun hasilnya itu di bawah rata-rata atau standar lah. Itu kenapa? Tadi daya dukung di literasinya kurang atau kemampuannya cuman bisa kata bahasa tidak bisa, seperti itu. Jadi itu yang perlu kita gali potensi anak. Ternyata anak itu bisa. Saya suruh siapa yang kita pilihkan, pakai pilihan mau praktek, mau bikin konten, produk sebagai silahkan. Ada cuman ya tadi itu ya lingkungan awal, lingkungan keluarga, lingkungan daerah itu yang bisa berpengaruh seperti itu itu sementara ya itulah permasalahannya itu komplit. Berarti tadi yang pertama bagaimana menjadi guru yang disenangi, caranya Pak Cece mungkin seperti Nana. Sekarang kita tanyakan kepada guru terfavorit ketika hari guru kemarin, bagaimana sih caranya? Bagaimana sih caranya menjadi guru yang disenangi oleh murid-muridnya? Silahkan Pak Adam, tolong dijawab. Tapi sedikit ya nih sebelumnya.
ada sedikit. Sebelumnya cicipin. Oh boleh dong. Weh mantap, Aku ini sayang aja gorengannya ya, guys. po banget. Pokoknya mah top markotop lah, kopinya juga jebret Bukan lah. sayang gak sopan, ada yang berbicara tapi makan, tapi ini terlalu sayang kalau untuk didiamkan. Betul sekali, silakan dinikmati sambil mendengarkan saya bercuap-cuap ya. Jadi sedikit sebelum saya menjawab tentang masalah favorit dan favorit lah pokoknya. Jadi intinya gini, ada beberapa hal yang tadi menyimak pembahasan dari Bu Iin, begitupun Pak Cece untuk masalah hubungannya Kurtilas maupun kurikulum Merdeka Belajar. Ini dari sudut pandang PJOK-nya ya, karena gini, apa yang tadi dijelaskan Pak Cece, Bu Iin, ada satu hal yang mungkin sudah kita lupakan. Yang pertama tentang masalah otodidak. Kenapa otodidak? Karena di olahraga itu antara teori dan praktek itu jelas sangat berbeda. Kenapa? Kalau teori masih bisa dicontek, tapi kalau yang namanya praktek itu tidak akan bisa sempurna. Bakat berarti. Betul. Jadi yang namanya otodidak, ambil contoh gini, saya ataupun Pak Cece memberikan contoh melakukan gerakan roll depan atau roll belakang. Mungkin dari satu kelas ada siswa satu atau dua orang yang memang bisa melakukannya mendekati gerakan yang guru atau pelatihnya. Betul, seperti itu. Mendekati. Tapi yang namanya praktek itu tidak akan bisa dicontek 100% sama. Karena setiap individual siswa punya bahasa dan gerak motorik tubuh yang berbeda-beda dari body language-nya atau misalkan dari khasnya dia melakukan gerakan gayanya gitu. Tapi kalau teori, yang namanya teori itu jujur Hasil ahli. jadi kalau yang namanya teori apalagi di atas kertas, masih banyak dong siswa-siswa zaman sekarang ini yang matanya tajam-tajam sampai begini, memindahkan, betul. Itu tidak ada hasil kan, Bu, Pak? Tidak ada hasil. Yang ada selamanya mereka terbodohi oleh diri sendiri. Tetapi kalau yang namanya di motorik dalam gerak, yang faktor utama itu jelas. Ketika seorang pelatih atau guru memberikan contoh praktek, si siswa tersebut dia memang betul-betul fokus, menyimak, melihat dengan secara detail. Karena siswa pun pasti paham, tidak akan bisa mungkin sesempurna yang dilakukan oleh pelatih atau gurunya. Nah, jadi kadang di kurikulum Merdeka Belajar ini yang saya sikapi di bidang PJOK, jujur saya juga akhirnya terpancing dan pengen cepat-cepat merasakan kurikulum Merdeka Belajar. Ya namanya juga kebagian tugasnya begitulah ya, kita terima aja lah. Dan momennya kenapa? Tapi sedikit-sedikit sudah saya kembangkan juga di kelas 9. Termasuk saran dari Pak Cece, pengembangan potensi siswa khususnya ketika memang seorang anak tidak menguasai di bidang praktek, di bidang teorinya itu saya memang terapkan, barangkali bisa memaparkan, mendemonstrasikan lewat kata-katanya itu dipaparkan di depan teman-temannya. Karena saya tidak bisa melakukan praktek, peta konsepnya itu minggu depannya gitu kan, dia mengonsepnya begini menjelaskan, dia baru jelaskan ke teman-temannya. Begitupun kita ya sebagai gurunya, jelas menyimak. Yang pertama harus disimak seperti yang tadi Pak Cece bilang, dari literasi atau bahasa. Karena kosakata anak-anak zaman sekarang, mohon maaf, bahasanya selain gado-gado ternyata masih ekstrim juga bahasanya. Jadi makanya memang betul PR kita bareng-bareng nih, khususnya untuk menyikapi dari segi berbicaranya anak-anak. Karakter. Betul sekali, karakter itu yang Pendidikan utama. karakter. Dan untuk Kurtilas dan kurikulum Merdeka Belajar ini intinya pengembangan yang lebih pesat untuk ke siswa, mengembangkan potensinya di bidang olahraga. Jelas jujur lebih dominan siswa bisa berkembang, mengembangkan potensi dalam dirinya. Itu saya pantau, saya lihat di kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Karena bisa mengembangkannya bukan hanya ilmu teori dan praktek aja. Teori bukan hanya dari buku aja, bukan di atas kertas aja. Mereka bisa mungkin pakai desain Canva ya, seperti yang Pak Cece bilang. Dengan berbagai macam bentuknya, dari poster, betul presentasi, ya, dan lain sebagainya. visual dan audio visualnya gitu kan, mereka bisa lakukan tanpa harus melakukan istilahnya pergerakan motorik lah ya. Dan intinya dari yang saya simak tadi, jangan sampai dilupakan di bidang olahraga itu
ada yang namanya siswa punya potensi dengan otodidak. Nah, jadi kalau otodidak itu sebenarnya tinggal kita aja sebagai seorang pelatih atau gurunya untuk menyimak. Karena apa? Saya yakin semua guru olahraga atau pelatih olahraga bisa tahu, bisa membaca karakter gerak-gerik anaknya yang memang ini bakal jadi potensi. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Dan untuk pertanyaan yang kedua tentang masalah apa tadi tuh yang Bagaimana sih jadi guru yang disenangi oleh anak-anak? guru Itu ada terfavorit katanya nih. Aduh, saya jadi isin, jadi malu. nggak? Gak usah malu-malu. Yang pertama gini, kita harus bisa menempatkan, memposisikan kita selain sebagai orang tua, bisa kita sebagai teman, bisa juga kita sebagai saudaranya atau keluarganya. Dan yang terpenting tadi kata Pak Cece, harus mencintai pelajaran tersebut ya Pak ya. Karena kalau ketika seorang siswa sudah tidak mencintai pelajaran tersebut, dijamin saat mengikuti sudah kabur. Alasannya pasti kemana, atau paling tidak keluar dari kelas. Karena apa ya? Karena tidak menyukai pelajaran tersebut. Dan untuk pendekatan yang baik, ya sebenarnya kalau masalah gurunya harus keren dan wangi itu mah ya mohon maaf, biasanya guru PJOK itu keren-keren dan wangi-wangi. Apa menjual diri ya? mohon maaf. Karena ya karena apa, kalau masalah keren, wangi dan apa fashionable kata Pak Cece, insya Allah kita menyesuaikan. sama guru PPKN. Kita juga menyesuaikan. Dan masalah keistimewaan yang harus kita terapkan kepada anak-anak, jujur kita harus bisa membaca karakter anak yang bisa dibilang 1181 siswa dengan berbagai jenis 1182. Oke, karena 4 orang katanya sudah pindah katanya ya. Nah, jadi harus bisa menyesuaikan. Karena apa? Setiap karakter siswa-siswa kita ini berbeda dan istimewa. Ada yang berpotensi di seni, ada yang berpotensi di olahraga, ada yang berpotensi di berbagai macam jenis mata pelajarannya. Bahkan pengembangan dirinya yang sifatnya main tapi malah jadi ilmu. Ya ambil contoh lah, yang kemarin ada siswa-siswa kita yang ikut di spot yang game online itu ya kalau nggak salah. Yang awalnya hanya bermain dalam segi IT, tiba-tiba juara 2 tingkat nasional, luar biasa. Pak Maul ya? Pak Maul kalau nggak salah sama Bu Ema. Pak Maul, Bu Ema terima kasih sudah mensupport anak-anaknya, membimbing anak-anaknya. Dan yang terpenting pesan saya untuk rekan-rekan, jadi guru favorit ataupun tidaknya, tugas kita adalah tetap mendidik karakter anak, etikanya, agamanya, akhlaknya, sopan santunnya. Karena apa? Jika kita mendiamkan hal yang salah, malah kita yang jadi dosa. Kita dititipkan oleh orang tuanya, ditempatkan di sekolah kita. Kalau kita cuek, kita tidak respon, saya rasa kita malah yang dosanya. Jadi sebagian siswa yang memang terlihat luar biasa, ya disitulah peran serta kita harus muncul, menjadi sahabatnya, harus dekat dan harus tahu. Jadi intinya semuanya juga bisa kok, tanpa harus jadi guru favorit dulu. Karena apa? Intinya kita harus peduli. Oke, mungkin terima itu. kasih ya, Pak Adam, Terima atas kasih. jawabannya. Mungkin ya gitu ya teman-teman, gimana sih caranya jadi guru yang disukai sama anak-anaknya, terus gimana cara kita juga berperan sebagai guru. Lalu kita lanjut ke perbincangan selanjutnya. Sebagai praktisi dalam kurikulum Merdeka, ada Bapak Caca Supriyatnadi. Saya mau bertanya deh sama Bapak. Boleh terus. Iya kan, Bapak di sini sebagai narasumber, saya yang bertanya, gitu ya. Nah, saya mau nanya nih Pak, pendekatan berdiferensiasi mendukung tujuan dari kurikulum Merdeka untuk memberdayakan siswa dan mengembangkan keterampilan mereka secara holistik, itu bisa dikatakan berhasil atau enggak, atau maksudnya bisa atau tidak mengembangkan potensi siswa secara holistik dengan kurikulum Merdeka yang berdiferensiasi?
Ya silakan Bu In yang menjawab. Biasanya kan kita begitu ya. Kasihan. Oh, Sebagai praktisi kan di lapangan pasti akan berbeda secara teori ya, Bu. Praktisi Gitu. hukum atau praktisi saya persi bagian ngopi kopi. saja lah. Nah, oke. Baik Bu Mary ya, Bu In dan Pak Adam dan rekan. Ada Bu Yani. Bu Yani, selamat sore. The owner of Kopi Kendra. Ada Ibu Yani. Kalau tujuan secara menyeluruh itu harusnya berhasil ya. Iya. Harusnya berhasil. Karena kita di lapangan langsung berhadapan langsung dengan siswa langsung. Oke. Kendalanya itu luar biasa. Sebelum tadi banyak yang disampaikan dengan Pak Adam harus anak gimana justru bisa tergali potensi dari kata Bu In. Oke. Tidak semua anak dalam satu kelas itu bisa semua, tapi ternyata setelah kita dikasih kayak olehlah tugasnya, ternyata anak itu ada yang jago di IT-nya. Selama ini kan kadang-kadang tidak terbuka, Iya. ya, tidak terekspos anak itu punya kemampuan apa. Itu kan terus di bidang dia itu produknya misalkan menerangkan tadi kata Pak Adam bagaimana tidak bisa praktik menerangkan, dia bisa dengan bahasanya walaupun bahasa sendiri ya. Oke. Kadang saya silakan dengan bahasa sendiri walaupun tidak melihat itu misal praktik bahasa sendiri, ternyata di sana juga ada keberanian, sudah mulai anak keberanian untuk menyampaikan suatu permasalahan atau jawaban seperti itu. Oke. Jadi intinya Seru Merdeka jujur secara satu pihak saya sangat setuju ya, tapi satu sisi di sini anak contoh kemarin kita sudah tiru ya ke SMA Ciamis. Ya. Ternyata siswa di sana anaknya kenapa bisa dia SMA Ciamis itu katanya berprestasi bidang olahraga. Ya. Ternyata anak-anaknya mau dan mampu untuk belajar di luar sekolah. Oke. Itu di sekolah olahraga, misalkan di klub, di Oke. nah, Ada klub, ada sekolah ya, sepak bola betul. mungkin dan lain sebagainya Nah, gitu ya. Kalau tantangan di SMA 4 justru kita sekolah ada, Ya. sekolah olahraga di luar, tapi anak tidak mau. Itu Oke. yang jadi kendala. Oke, itu oke, ya. oke. Jadi kalau untuk prestasi, jujur saya suatu kendala di sana. Ya. Kendalanya seperti itu anaknya. Maaf, kita kan walaupun kita ada di daerah kota, Ya. tapi kan anak-anak itu dari berbagai unsur Iya, daerah. betul. Itu yang jadi kendalanya. Jadi pergaulan mereka yang di daerah Oke. nggak bisa berbau dengan pergaulan di kota. Oke. Artinya di kota Subang gitu. Jadi kalau contoh maaf, contoh seperti itu dua anak-anak yang Iya. mau masuk ke klub, pasti mereka berprestasi di sana. Dia mau mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, pikirannya untuk dia lebih maju. Oke. Kalau saya kira SMP 4 maaf bukan menjelekan, justru di sini tantangan kita sebagai pendidik, sebagai Bagaimana orang tua. menimbulkan rasa keinginan Nah, dari anak untuk lebih baik Betul, lagi berarti betul. ya. Kalau tadi tanya masakan masih di olahraga ya, Iya. kendala seperti itu kendalanya. Jadi ada nggak kemauan anak untuk justru sekarang ini kan dengan kurikulum Merdeka dengan kita praktek apalagi esko cuma Oke. seminggu sekali ya, mau meningkatkan prestasi anak gimana, Iya. walaupun potensi anak ada. Terbatas. Ya, itu Dengan waktunya waktu yang terbatas. terbatas. Iya. Terus waktunya cuma 1 hari dan sebagainya. Kita bisa olahraga seminggu 3 kali. Minimal kan olahraga seminggu 3 kali kalau Iya. prestasi. Minimal tuh seminggu 3 kali. Oke. Baru bisa berprestasi. Oke. Ya. Jadi banyak hal tergantung tadi masa orang tua mau nggak ngorbanin waktu dia mengantar ke sekolah Oke. olahraganya, ke klub dan sebagainya seperti itu. Jadi Oke. satu sisi di dalam pelajaran saya mendukung, satu sisi untuk prestasi barangkali indah. Oke. Secara Itu internal di sekolah Ya. kita mendukung dengan Ya. apa yang bisa kita lakukan. Betul, dengan- Secara eksternalnya juga kita tidak bisa ikut campur karena memang satu keinginan dari anaknya dan kedua daya dukungnya juga Ya, berarti betul, ya Pak Ese. betul. Berarti secara holistik ini harus ada dari internal dan juga eksternal. harus. Kalau Punya internal dari aja orang tua juga. berarti kalau hanya internal saja juga tidak akan terpenuhi, Yap. tapi kalau dari eksternal aja mungkin juga tidak bisa memenuhi semuanya karena yang di internal juga harus ada yang dipenuhi mungkin gitu. Bukan mengkerdilkan perjanjian yang lain, Ya. maaf, bukan mengkerdil. Justru Betul. kalau di olahraga itu komplit sekali. Karena apa? Contoh kemarin kita di webinar dibahas. Kalau di olahraga kan, kalau di pelajaran umum, kalau hi say hello cuma bagai kabar hari ini selesai. Ya, selesai. Sudah. Tapi kan kalau di olahraga kita harus tanya. Contoh, apakah anak itu punya kendala dengan kesehatan? Latar belakangnya apa? Misalkan kita di materi atletik ya, Iya. atau lari.
apakah punya penyakit asma dan sebagainya, terus di sepak bola atau di Mungkin senam, ada cedera ada sebelumnya. sebagainya, itu kan perlu kita harus itu di olahraga sebenarnya komplit ya. Diferensiasi betul. Jadi kalau anak seperti itu kita bisa alihkan, tidak kalau dia praktek tadi bisa menerangkan, bisa bikin produk, bisa bikin konten seperti itu, justru kita bisa mengalih gitu. Misalkan ada anak yang maaf kalau ada apa kekurangan ataupun maaf ya, ada sedikit dia cedera bawaan gitu. Kita bisa mau di mana nih, dia nggak bisa praktek, tapi kita bisa mau tugas yang mana, bikin produknya, bikin konten, silahkan. Jadi olahraganya walaupun secara praktek bisa kemudian tidak, tapi dia di luar itu bisa seperti itu barangkali. Setidaknya mungkin nilainya dia bisa mempraktekkan as a tutor atau sebagai tutor kepada teman-temannya mungkin ya yang lain. Mantap olahraga malah. Mungkin sekarang saya beralih ke Bu Iin. Boleh. Jadi orang tanya. Saya beralih ke Bu Iin. Ini kita masih membahas secara holistik atau secara umum ya Bu Iin. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cece berbanding lurus lah. Berbanding lurus itu berarti semakin besar keberhasilan dalam kurikulum merdeka ini yang diterapkan oleh di sekolah, berarti sama juga dengan berbanding lurus dengan kendala-kendala yang kita alami juga. Kesuksesannya tinggi, pasti kendalanya juga tinggi. Gak mungkin kesuksesan tinggi, kendalanya minim. Kayaknya itu hanya untuk orang-orang magic mungkin ya. Nah, sejauh ini nih Bu Iin, kalau kurikulum merdeka yang sudah diterapkan di SMP 4 ini dengan praktisi yang dilakukan oleh gurunya, menurut Bu Iin sebagai wakil kepala kurikulum bagaimana secara holistiknya? Wah, kepala sekolah. Kalau wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Ini Sorry. Biar nggak gagal, oke. Biar nggak gagal fokus. Oke. Kayak gitu jawab ya. Kalau melihat dari keterangan dari praktisi PJOK ini tadi kan sudah selewat ya, sudah ada selintas, ada bayangan seperti apa pelaksanaan diferensiasi di PJOK. Nah, berarti ini juga sedikitnya mewakili apa yang terjadi di pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi pada tahun kemarin kita sudah melaksanakan supervisi ke kelas. Kemudian ada beberapa kelas yang dikunjungi oleh tim penilai atau supervisor. Saya melihat ada beberapa guru-guru yang sudah di kelas melakukan KBM, dan kita amati ternyata ada yang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, baik yang sudah tersirat di RPP modul ajar atau ada yang pada waktu pelaksanaannya. Mungkin ini masih dalam tahap penyesuaian. Jadi ketika di modul ajar ada yang sudah menyiratkan, sudah menuliskan tentang ini pembelajaran diferensiasi, tapi memang belum tampak secara utuh di pembelajarannya. Tapi ada juga yang udah 100% bisa. Nah, itu saya lihat dari beberapa, alhamdulillah sebagian besar sudah bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Saya melihat yang SBK. Kalau SBK itu pasti kental dengan PJOK sama. Ada prakteknya. Ketika anak yang menyukai teori, ada juga yang langsung melaksanakan psikomotor praktek. Nah, itu kelihatan. Nah, sekarang kalau yang IPA, untuk yang bahasa Inggris dulu, ada yang saya lihat waktu kemarin di bahasa Inggris di kelas 8 apa ya? Bisa nggak dari permata pelajaran keterangan? Oke. Oh, 11 ya, panjang. Oke, yang saya amati ternyata ada bahasa Inggris, ada IPA, ada PJOK, dan ada PPKN yang sama IPS. Sama IPS. Jadi yang lain mungkin tahun sekarang kebagian saya. PPKN dulu bisa diceritakan. Untuk yang PPKN kebetulan saya lihat sayangnya bukan operator, jadi saya belum melihat. Tapi saya pernah ngesut untuk memberikan masukan? Ada. Ketika yang PPKN ini kebetulan adalah Lebih ke moral Bu ya. betul. Di situ kita tidak bisa langsung meminta mereka untuk melaksanakan psikomotor, tidak tersirat. Tapi di situ di dalam pemetaan. Jadi ketika tadi bapak PJOK ini langsung menekan ini potensinya begini, ini minatnya pada ini. Nah, itu sebelumnya ada langkah awalnya dulu. Kenapa kita bisa tahu dia berminat di mana dan kebutuhan belajarnya seperti apa, itu harus dipetakan. Dan guru PPKN ada yang sudah membuat seperti itu langkah pertamanya. Jadi ada pemetaan dulu Dengan asesmen diagnostik. Iya, itu. Siapa itu gurunya Bu? Oh, jangan cerita, nanti dia jadi tambah
mengembang. Iya Bu. Ya. Oh. Anggaplah itu. Saya- Sebut saja inisialnya Sandi. Loh, kok Ya, jadi pada waktu awal memang sudah ada waktu pembelajaran awal selain kita menyapa anak dan seterusnya Tadi dulu, kita Bu. berikan Maaf, motong. Tadi kan dikatakan diagnosis diagnostik kognitif, diagnostik diagnostik non kognitif sama diagnostik kognitif juga asesmen bisa. Ya. diagnosis. Bisa nggak misalkan contohnya apa sih di mata pelajaran ini? Ya. Itunya. Kan saya belum nerang. Oh, Bapak ingat nggak? Saya lihat kan katanya dimintanya satu pelajaran. Tapi ini Dipotong guys, gimana ya? Bapak ini kesabarannya setipis tisu dibagi dua udah dibasahin. Nah, kebayangkan? jejak lo langsung. Nah, gitu, hancur lah. Aduh, Ya. jatuh. Oke, tidak dengan PPKN ya. Pokoknya yang saya lihat PPKN, matematika, IPS, IPA dan seterusnya. Di antaranya ada yang sudah menerapkan dan tidak ya langkah ini. Jadi yang langkah awalnya adalah asesmen dulu, asesmen diagnostik non kognitif. Oke. Itu pada waktu kita mengetahui kabar anak dengan memberikan satu satu sebaran kuesioner lah gitu. Apa kabar kalian? Bagaimana situasi kalian hari ini? Apa harapan kalian gitu aja. Itu berarti menandakan mana anak yang lagi minat-minatnya belajar, ada yang lagi bete, ada yang lagi galau, ada yang sedih. Oke. Nah, itu mah dengan cara kreativitas masing-masing. Bisa pakai emot, bisa pakai kata-kata, bisa pakai gimana. Nah, ternyata ada yang sudah kita terapkan di sekolah. Kemudian untuk kognitif, kita sebarkan mereka disebarkan disebarkan kuis sedikit, hanya 1 atau 2 soal. Kemudian di dalam soal itu ada yang diberikan soalnya soal tingkat sedang, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ternyata kita akan melihat dari hasil anak itu, mereka itu sudah sampai ke kemampuan yang mana. Jadi misalnya yang PJOK ketika akan menerangkan tentang lompat tinggi atau basket lah, biar saya kebayang basket. Jadi apa yang dinamakan dengan basket itu untuk yang tingkat rendah. Kemudian yang tingkat sedangnya siapakah penemu basket? Bagaimana ciri-ciri basket itu? Nah, kalau yang ketiga, soal ketiga, jelaskan teknik untuk mendribble basket. Nah, dari situ, dari 3 soal itu mereka kerjakan, mereka akan kelihatan mana yang sudah menguasai tingkat tinggi, tingkat rendah, dan tingkat sedang. Nah, dari situ kita bisa mengetahui, oh berarti kita batasan yang harus kita sampaikan dari mana dulu. Ketika anak-anak mengetahui langsung ke penemu, kemudian alatnya adalah bola basket dan demikian, berarti kita tidak usah lagi mendefinisikan basket karena Ya. sudah Karena mereka sudah menguasai ya. ya. Jadi secara langsung dasarnya. saja untuk yang level 2 dan level 3 gitu. Tapi kalau misalnya hanya satu saja yang mereka kuasai semuanya betul di satu, terpaksa kita harus dari bawah dulu. Itu berarti yang disebut sebagai diferensiasi konten. Oh, oke. Ya, diferensiasi konten itu berarti sejauh mana perbedaan konten yang mereka kuasai. Nah, dari konten yang kita dapat informasinya, oh berarti batasan kontennya seperti ini, kita masuk ke proses. Nah, ketika masuk ke proses, kita lihat waktu diagnostik awal, kita juga harusnya sudah punya gambaran, dan diagnostik awalnya di waktu itu, Pak Cek. sebelum Waktu ke HP-nya ya. mahasiswa baru, nggak, takutnya ada telepon saya. Saya juga enggak. Ini waktu peserta didik baru ketika ya, MPLS, ya, sebetulnya MPLS. kita harusnya sudah ada di sana data untuk melihat di mana gaya belajar siswa. Apakah dia visual, apakah dia audio, apa dia kinestetik atau audio visual. Nah, sebetulnya udah ada data itu seharusnya, dan wali kelas sudah punya ada datanya. Oke. Nah, dengan cara mengetahui tipe belajar mereka, maka pada waktu pembelajaran kita tahu ketika prosesnya kita bagi mereka menjadi beberapa tahapan, menjadi beberapa bagian. Ada yang mempelajari dengan cara membaca. Nah, itu berarti mereka literasinya yang sudah cukup bagus. Kemudian, saya mah tuh bisa kalau misalnya harus membaca, anak-anak itu lebih senang dijelaskan, berarti itu yang visual. Kemudian ada yang mereka lebih senangnya kukurilingan. Nah, kukurilingan itu berarti tipe apa, Pak Adam? Kinestetik. Kinestetik. Nah, untuk kinestetik berarti dia harus praktek. Nah, gitu. Nah, terus ya ada dengan cara itu mereka difasilitasi yang ini mah beri bacaan, suruh dia mengerjakan LK, menjawab dulu. Kemudian yang
yang yang visual kita terangkan. Kenapa Padang ketawa-ketawa? Iya, sambil menyimak. Kemudian yang kinestetik belakang ya nanti dulu. Makanya gini lihatnya yang teori. Ya, makanya kenapa saya gantian karena Saya dari harus- tadi secara adil, praktikal mana yang gitu. teoritis dan mana yang praktek banyaknya gitu. Dan di sini dan di sini untuk yang praktek itu SBK dengan Olahraga. PJOK. Berarti 9 istilahnya Yang 9 ya. kebanyakan variatif. Itu Iya. yang harus difasilitasi Iya. gimana Banding caranya satu, meniru pelajaran Pelajaran olahraga olahraga, gitu. gitu. Jadi disitulah di mata pelajaran tertentu itu gaya belajar harus diperhatikan dan itu berarti namanya diferensiasi proses. Nah, udah dari sana prosesnya dilaksanakan, baru mereka sudah bisa nggak belajar dengan cara itu. Baru nanti mereka paham dengan cara mereka diberi asesmen, baru nanti kita kasih penugasan. Penugasannya bisa berupa produk yang mereka inginkan. Ketika sudah menyelesaikan bacaan, sudah melakukan, sudah praktek dan seterusnya, kita beri pemusatan konsep dengan cara sekarang apa yang sudah kalian pelajari tadi, laksanakan praktek ini, kemudian kalian buat sesuatu berdasarkan minat kalian. Oke. Ada yang pingin visual, berarti buatlah misalnya apa yang tadi terangkan dengan bentuk poster. Waktu dulu kita pernah ya cerita seperti itu. Kemudian ada yang, Bu, saya mah nggak bisa poster, tapi saya bisa menyampaikan, berarti dia bisa diorasikan, bisa dipresentasikan. Atau kalau misalnya, Bu, saya mah maunya bikin video, itu lebih bagus, karena saya malas kalau nulis-nulis, bikin video. Atau misalnya, saya mah pingin langsung melakukan saja, tapi biar ibu lihat, saya video hasil gerakan saya langsung diserahkan, itu bisa. Nah, itu sudah dilaksanakan oleh beberapa mata pelajaran yang saya supervisi. Ternyata dari IPA sudah oke. Halo Bu Rika dengan Bu Yuli Widya. Kemudian yang saya supervisi. Kemudian ada bahasa Inggris. Ibu Merita, tahu Ibu Merita? Nah, itu salam buat Ibu Merita sudah melaksanakan. Untuk PPKN tadi yang inisialnya Sandy Wijaya. Kemudian untuk SBK itu Ibu Lijara. Ya, jadi alhamdulillah guru-guru yang saya supervisi itu sudah mencantumkan tahapan-tahapan dari diferensiasi seperti itu. Mungkin yang lain belum kita jelajahi, tapi mudah-mudahan itu sudah tersirat sebetulnya di dalam modul ajarnya. Nanti tinggal kita lihat apakah pembelajarannya sudah sesuai dengan modul ajar atau tidak. Berarti memang kurikulum Merdeka ini memang sangat mendukung pembelajaran untuk siswa dan sebetulnya memang lebih fleksibel. Karena mengikuti potensi yang sudah dimiliki oleh siswa. Kita hanya mempertajam instingnya mereka di prosesnya itu. Terus menuruti keinginan anak. Jangan membatasi, kamu jangan praktek aja, harus lihat teorinya. Enggak, kalau misalnya dia resep teori ya udah teori saja. Tapi kalau dia resep praktek, praktekkan. Tapi ada acuan, ingat tetap acuan standarnya. Kita harus adaptasi lagi. Adaptasi secara Saya jujur pribadi di lapangan ya. Tadi katakan harus dengan misalkan kita bikin tadi kan orang olahraga paling nggak mau itu bikin administrasi. Artinya administrasi bukan administrasi. Jenis administrasi. Jenis administrasinya ada berapa Pak? Tolong satu-satu. gini ya guys, Pak Cece ini memang sangat tertarik dengan cincinnya hari ini. Jadi mohon maaf kalau tangannya bukan tremor ya guys, itu tuh bukan tremor, bukan. Jadi tadi kalian bikin ya contoh kita misalkan memilah anak dijadikan asesmen diagnosis ya. Misalkan justru yang jadi kendala justru anak itu kembali ke nol. Oke, kembali ke nol. Artinya nol itu semua materi yang tadi kata basket itu paling juga anak ditanya apa namanya Apa itu teknik basket, dasar, teknik dan dasar, sebagainya iya. itu jarang. Karena apa? Satu di SD-nya kan belum. Ya, ada betul, itu betul, jadi betul. banyak hal yang kembali ke nol dan adaptasinya luar biasa. Jadi katakan administrasi paling kita juga caranya secara justru kelemahan di PJOK yang saya rasakan itu kita administrasi hal seperti itu. Kalau administrasi umum kita oke lah. Kita bukan menyombongkan lah, siap lah saya kalau misalnya umum. Kalau administrasi khusus seperti itu kita paling juga dengan kata-kata misalkan pertanyaan tematik seperti itu jarang kita menggunakan kertas-kertas seperti itu. Yang rasa seperti itu jarang, nggak tahu orang yang lainnya, mudahan jangan meniru saya lah yang salah gitu.
Nanti Ya. jangan ya saudara, jangan meniru yang salah. Justru itulah kelemahannya kita. Jadi selagi kita adaptasi lagi dengan kurikulum mereka, guru juga adaptasi dengan bagaimana kita belajar tadi yang awal asesmen diagnosis dikatakan dari hal yang termudah, sedang, yang paling sulit seperti itu. Itu barangkali. Oke. Siap. Oke, tadi sudah dijelaskan ya teman-teman oleh Bu Iin secara teoritis, secara administratif, Pak Cece juga secara praktikalnya bahwa memang namanya kurikulum itu semuanya bagus ya Bu ya, mendukung pembelajaran pada siswa. Cuma memang dalam kurikulum Merdeka ini kita sangat-sangat memusatkan semuanya pada siswa, di mana siswa yang merasa merdeka untuk belajar, merdeka mendapatkan hasilnya, merdeka mendapatkan pengetahuan, dan merdeka dengan caranya sendiri gitu ya. Dan bisa dikatakan juga yang namanya kurikulum Merdeka ini pembelajarannya fleksibel karena kita juga menyesuaikan dengan kemampuan siswanya, menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswanya. Jadi kita tidak mungkin di dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak menyamakan bahwa semua siswa itu kertas kosong gitu. Jadi ada yang sudah dikasih warna merah, sudah dikasih warna biru, ketika kita gabungkan jadi warna ungu gitu. Kita hanya menggabungkan saja gitu ya. Luar biasa membuat Terus Bu ini lancar. terus satu mungkin gini Bu, dari tadi kan semuanya masih bertahapnya pada proses ya. Sekarang kalau kita masuk ke proses penilaian. Nah, itu dia ya. bagaimana sih? Bagaimana belum nyampe ke finishing. Ini belum finishing. Kalau dalam penilaian nih Bu, gimana sih caranya di dalam kurikulum Merdeka ini guru ini memberikan nilai atau umpan balik kepada siswa yang sudah menyelesaikan beberapa tujuan atau kompetensinya gitu. Pasti kan beda-beda juga ya Bu, karena tadi ada yang karena proses belajarnya ada yang visual, audiovisual, kinestesis. Berarti kan begitu cara penilaiannya juga pasti berbeda gitu. Gimana sih cara memberikannya gitu? Oke, kita tunggu dulu ya. Oke. Azan dulu. Ya. Oke, hi guys, we are back. Sorry tadi kita habis take a break dulu ya sebentar karena Sholat asar. sholat asar. Oke, saya ulangi lagi takutnya para kawan-kawan saya ini lupa ya mengenai pertanyaannya. Malum sudah tua. Bukan tua guys, memang sudah berpengalaman, jadi banyak beban mungkin yang dipikirkan. Oke, kita ulang pertanyaannya. Tadi sudah proses dan segala macamnya, kita sudah membahas begitu banyak proses. Tapi bagaimana sih Bu caranya dari guru atau sebagai fasilitator ini memberikan umpan balik atau nilai kepada peserta didik yang telah menyelesaikan prosesnya? Gitu. Ya, ini menjawab senyuman, ledekan, tatapan sinis dari para PJOK ya. Yang tadi ketika saya menerangkan tentang teori, tentang IPA, tentang PKN, IPS, SBK dan selanjutnya. Memang konten pembelajaran akan berbeda-beda karena setiap pelajaran itu punya fokus sendiri-sendiri, tapi standarnya semuanya itu akan berpusat pada evaluasi. Jadi kalau misalnya seindah apapun pelaksanaan pembelajarannya, sekumplit apapun, sebesar apapun minat anak pada pembelajaran itu, ketika diukur dia belum memenuhi capaian pembelajarannya, itu bullshit. Jadi semuanya omong kosong ya Bu? Iya. Ketika anak Kelihatan prosesnya, minatnya, bakatnya kelihatan sampai tapi di tidak tapi mencapai tujuan lupa. pembelajarannya. Iya, lupa si gurunya itu tidak mengukurnya. Loh, ini sesuai nggak dengan pelajaran sekarang? Harusnya dia lompat tinggi itu mempelajarinya dengan detil, tiba-tiba dia, Bu Pak, pengen yang ini, pengen saya pengen yang ini. Nah, itu tidak terukur untuk lompat tingginya. Berarti itu kita lupa memberikan penilaian. Nah, ini jadi ada di dalam kurikulum Merdeka itu, di dalam setiap pembelajaran dan setiap kegiatan itu harus selalu dinilai dalam bentuk asesmen. Asesmen itu ada 3 tadi kan. Asesmen awal, kemudian pada waktu proses, dan pada waktu akhir. Pada waktu awal kita tadi sudah sampaikan ada asesmen kognitif dan non kognitif untuk melihat, untuk memetakan kebutuhan anak, memetakan gaya belajar anak, sehingga kan nanti dari hasil asesmen itu kita tahu anak kita tipe apa. Baru nanti menentukan pembelajaran seperti apa yang ingin kita ramu supaya memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kemudian pada waktu proses, lihat ketika mereka melaksanakan pembelajaran, kita menilai selama proses itu apakah dia itu sudah melaksanakan apa yang kita mau atau belum. Itu yang disebut sebagai asesmen formatif. Kalau misalnya formatif itu ternyata mereka kurang, nah ya berarti harus diperbaiki pada waktu itu.
jangan Saat hanya itu juga berarti. jangan Oke. jangan hanya mencantumkan angka, karena di sini bukan angka yang diformatkan itu, tapi bisa berupa skala atau berupa deskripsi. Misalnya kita PJOK lagi ya. PJOK kita melihat anak mempelajari teknik lompat tinggi. Ketika mempelajari lompat tinggi, ketika dia coba, anak itu ternyata pada waktu mencoba dia salah kayak gitu ya. Nah, berarti itu kita sudah memberikan asesmen formatif. Kemudian kita perbaiki, jangan seperti itu nih, contohnya seperti ini yang baik. Dan itu ada perbaikan dari perilaku anak yang salah. Kemudian kalau misalnya di dalam IPA ketika mereka melaksanakan LK, latihan atau praktek, kemudian mereka salah. Jadi asesmen itu tidak hanya diberikan soal, tapi diberikan juga pada waktu pengamatan observasi pada waktu praktek, pada waktu dengan menggunakan tes kinerja. Bisa melalui wawancara, misalnya kamu bisa nggak itu? Enggak Pak, saya kurang ini. Nah itu bisa. Terus bisa tes tulis, bisa tes lisan. Jadi sifatnya itu bervariasi gimana kebutuhan. Nah dari hasil formatif itu ternyata anak ada yang sudah memenuhi syarat bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya, ada juga yang belum. Berarti kita perbaiki hari itu. Nah kalau sudah formatifnya sudah dilaksanakan, mereka sudah diperbaiki cara belajarnya sampai pada tutup pelajaran akhir bab selesai, baru ada tes sumatif. Jadi di sini ada asesmen awal, asesmen formatif pada waktu proses, dan sumatif. Nah kemudian sumatifnya nanti dilaksanakannya bisa di akhir bab atau nanti di akhir semester. Jadi ada asesmen akhir semester, ada asesmen akhir tahun. Jadi jadi sekarang kita sebetulnya tidak ada ulangan harian sebetulnya mah, tapi disebutnya asesmen gitu. Seperti itu. Berarti sebetulnya Bu, yang namanya asesmen itu kan ada di awal, ada di proses, ada di akhir. Entah itu menutup pembelajaran pada bab itu atau mungkin menutup di akhir semester ini. Ya. Jadi bentuknya akumulatif berarti ya dari Betul. awal sampai Tapi akhir. yang asesmen sumatif juga bukan berarti harus tes tertulis. Ya. Pakai anak, bisa juga dengan praktek atau penilaian produk. Oke, berarti bentuknya untuk asesmen sumatif yang pada akhir topik pembelajaran itu tidak hanya bentuk tes tulis seperti kita dahulu yang istilahnya konvensional, ulangan harian, ya. kayak gitu. Tapi bisa dalam bentuk produk yang lain sesuai dengan minat bakatnya tadi, yang memfasilitasi lagi anak-anak dalam kurikulum merdeka ini Kalau belajar dan mendapatkan nilai juga berarti ya. Kalau formatif Gitu. itu bisa waktu proses ketika Iya, kita prosesnya. perbaiki, atau di akhir KBM. Oke. Akhir KBM itu kita kasih kuis kalau mau tertulis. Oke, kuis. Oke, dari pembelajaran satu hari ini silakan kalian sediakan satu lembar kertas kecil, kemudian kita berikan satu atau dua pertanyaan yang yang bisa mencakup semuanya. semua pelajaran hari itu. Kira-kira mereka sudah terpenuhi atau belum. Oke. Kalau sudah mencapai berarti oke, kita masuk ke subbab berikutnya. Tapi ketika sudah Masih ada yang dinilai, harus diulang ini gitu ya? ternyata mereka ini bisa untuk semester pertemuan nanti kita ulangi lagi. Yang kemarin itu harusnya begini-begini. Oh, berarti Jadi itu sebagai bentuk evaluasi dari guru juga kita untuk sudah muridnya. berhasil Jadi belum sehari apakah kemarin? di pertemuan selanjutnya ini kita bisa lanjut atau memang kita harus mengulang di beberapa Betul. poin yang masih anak-anak ini bingung mungkin Ya. atau masih belum menguasai Jadi gitu ya? remedial itu sebetulnya ada pada waktu proses pembelajaran. Oke, berarti remedial itu sebaiknya memang dilakukan ketika proses yang sedang berlangsung itu daripada nantinya di akhir gitu ya. Jadi pada waktu akhir semester ada remedial, untuk rapot itu sebenarnya sudah tidak kena. Nilai Oke. rapot itu sudah hasil dari perbaikan Akumulatif semua. semuanya ya. Oke. Itu mungkin perbedaan dari kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Tapi itu secara teoritis yang memang kita pahami dari kurikulum Merdeka. Bagaimanakah secara praktiknya, kita kembali kepada Pak Cece yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya Bu ya. Gimana Pak Cece? Pak Cece sebagai pelaksana atau praktisi dalam kurikulum Merdeka ya, yang melaksanakan proses pembelajarannya, bagaimana sih cara Pak Cece memberikan nilai atau bentuk apresiasi kepada anak-anak yang sudah selesai dengan prosesnya gitu? Ya, awalnya Silakan Pak Cece. Baik Bu Mary, tadi katakan sama Bu Iin, setiap kita lah sebutnya bab ya, atau TP lah TP. Tujuan pembelajaran. Kita adakan asesmen. Kebanyakan kita itu kadang-kadang
nggak tahu benar salah ya, maaf ini cuman koreksi. Kita kadang dua, ada formatif dan sumatifnya. Nah, yang mana kita sejauh mana, pengen sejauh mana ke tingkat keberhasilan. Dikatakan tadi tidak hanya kita berbentuk ulangan atau soal, tapi ada berbentuk praktiknya. Nah, anak-anak kadang-kadang dikasih misalnya kita asesmennya kita ke praktek ya. Dikatakan di awal apakah anak itu mau berbentuknya kinestetis atau produk. Itu ternyata untuk produk itu kecil sekali minatnya. Kalau PJOK ya. Kalau PJOK minat sekali, pengennya itu praktik, nggak mau ribet lah. Ya, karena sekali selesai gitu. Ya, betul. Penilaian langsung ya berarti langsung. gitu. Nah, bisa juga kita menggunakan anak. Kita kan kalau dulu kemarin kan presentasinya lihat anak ya. Ya. Kita bantu anak-anak biar clear ya, kita pakai anak-anak bagus. Atau gimana ini? Sesuai dengan awalnya pembelajaran. Sesuai berarti kita agak nilainya ya bagus gitu. Jadi kita gunakan juga anak-anak ya untuk kasih penilaiannya gitu. Seperti itu barangkali. Sementara seperti itu. Oke, mungkin dari Pak Cece kalau misalkan yang dilaksanakan oleh Pak Cece berarti hanya dua, ada formatifnya sama sumatifnya. Memang tidak berbentuk produk, tetapi memang secara praktikal langsung ya memang sekali jadi dan karena minat anak-anaknya yang kasih kesempatan. Oke, dikasih kesempatan. Pilih mau produk, mau konten silahkan, atau mau kinestetis silahkan. Justru di sana kita dengan kurikulum Merdeka tadi itu dikatakan awal, kita pengen tahu sampai gimana anaknya tidak sama. Ya. Kalau dulu kan praktek saja. Ya. Tapi sekarang kan penilaian. berarti anaknya di mana? Kalau tadi kan prakteknya nggak bisa atau kurang, dia anak dia punya IT-nya di produk seperti itu. Jadi merata lah seperti itu. Mungkin bentuk penilaiannya ada, tapi memang hanya bentuk produknya saja yang berbeda. Tapi dengan apresiasi yang diberikan Pak Cece kepada anak-anak tidak melihat bagaimana bentuknya, tapi dengan secara rata memberikan hasil apresiasinya. Dari Pak Cece mungkin sekarang beralih ke Pak Adam. Bagaimana Pak Adam cara memberikan nilai? Kalau dari kurikulum Merdeka seperti itu, kalau dari kurikulum 2013 sendiri itu seperti apa ya? Dicium aja baunya gitu, jadi bagus. Bagaimana cara memberikan nilainya atau bagaimana cara memberikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah menyelesaikan prosesnya? Ya sebenarnya nggak beda jauh juga sama kurikulum Merdeka Belajar. Ya seperti yang tadi di awal saya bilang, saya sedang mencoba menirukan pola pembelajaran seperti di kurikulum Merdeka Belajar. Padahal saya masih kurikulum ke-13. Kalau konteksnya dalam segi praktek, jelas ya, karena yang namanya pembelajaran PJOK itu dalam setiap satu materi, kadang kita tidak mungkin satu kali pertemuan langsung tes ambil nilai. Betul kan Pak Cece ya? Kita akan menyesuaikan juga dengan materi apa yang kita berikan ke siswa. Sebelumnya ya seperti biasa di awal kita demonstrasi, menerangkan, menjelaskan materi yang akan kita lakukan, yang akan kita praktekkan. Ya konsepnya seperti itu. Terus saat pertemuan pertama mungkin tidak akan langsung ya, umpama nih kita dalam satu materi yang sifatnya nggak bisa dalam satu kali pertemuan, misalkan kita harus ngambil 2 kali pertemuan, itu paling sedikit misalkan. Nah di pertemuan kedua baru kita pretestnya. Kalau di praktek mungkin kita langsung seperti tes di lapangan sesuai materinya. Tapi seperti yang tadi Bu Iin bilang, jadi apa namanya, ketika remedialnya itu ketika siswa ada yang kurang pas dalam melakukan gerakan atau ada sedikit kesalahan, kita benahi dulu dan dikasih kesempatan di waktu itu juga. Dan kalau siswa yang sifatnya kurang, dalam artian dia memang nggak bisa dipaksakan ya, karena di olahraga itu kadang teorinya hebat, prakteknya kurang, begitupun prakteknya memang kurang tertutupi oleh teori. Tapi kebetulan di kelas 9 ini bisa dibilang ada 45% siswa itu rata-rata menguasai praktek dan teori. Cuma posisinya sekarang ini saya lagi mencoba menirukan dan memberikan kepercayaan ke siswa dalam pengembangannya. Ketika memang di praktek dia tidak bisa, saya memberikan saran gitu kan, barangkali seperti apa produk kinestetik atau apa tadi tuh, produk akhirnya penyampaiannya maksudnya gitu kan. Apabila memang tidak bisa dipraktek, bisa secara lisan dan secara apa namanya tuh tertulis gitu kan. Nah jadi ke siswa saya memberikan metode dalam pembelajaran dan nanti pengambilan nilainya seperti itu.
Nah, tambahan juga mungkin untuk bentuk nilai akhir yang sumatif ini kita bisa tadi hasil tes tulis atau hasil dari produk. Nah, produknya ini bisa berbagai macam Bentuknya. berbagai bentuk sesuai dengan minat mereka seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi bisa kita mau berbentuk tulisan artikel itu bisa berbentuk video, bisa berbentuk PowerPoint, bisa masuk ke desain Canva, berarti itu tertulis ya artikel kayak gitu. Bisa segala macam Ya, kita kebetulan hargai di itu di dalam portofolio Kurikulum masuknya. ke-13 kebetulan di kurikulum ke-13 yang seperti yang tadi saya bilang memberikan kesempatan ke siswa lewat cara misalkan dia tidak bisa menjelaskan yang tertulis atau gimana, tapi dia pengen memvisualkannya itu lewat sedikit berarti- gambar, memvisualkannya sedikit gambar, dan kebetulan siswa-siswa kelas 9 ini bisa dibilang hebat-hebat kalau ngedesain aplikasi Canva. pakai aplikasi Canva-nya Yang itu. Jadi poster lah ya, poster gitu. online-nya. Walaupun setelah mereka sifatnya bentuk gambar atau apa itu sudah diperlihatkan dan dijelaskan, dipaparkan di depan teman-temannya, yang kemungkinan yang bahasanya memang lebih bagus, cara penyampaiannya, si anak tersebut memang fasih dan bisa menjelaskan bahwa teknik seperti ini harus begini, melakukannya seperti ini, dan bisa dibilang sangat luar biasa. Itu sedang saya coba peniruan dari pola pembelajaran dari kurikulum Merdeka Belajar, begitu. Bukan berarti siswa kita tidak bisa, ternyata Tapi bisa. ternyata bisa, Bu. Cuma dengan berbagai tampilan yang Tapi ada mereka pertanyaan punya. gini, contoh, maaf nih, pertanyaannya. Kita sebenarnya sudah remedial, kadang-kadang yang jadi kendala itu yang pernah saya rasakan, yang pernah dialami, anak belum tuntas sampai sejauh asesmen itu dilaksanakan, sampai nggak dapat nilai. Bagaimana tuh cara itunya? Kita dikasih ketika kesempatan sudah praktek, misalkan hari itu praktek tidak, oke kita yang nggak praktek, yang kemarin nggak praktek pilih mau konten mau produk, silahkan pilih. Sampai hari ini dikasih kesempatan belum ada, itu kan suatu tantangan. Suatu tantangan. Jadi mau gimana hasilnya sampai kita tahu di mana kemampuan anak baik di bidang tadi itu kinestetisnya, konten dan sebagainya, itu suatu tantangan berat besar. Kita sudah pendekatan dengan baik dengan anak, terus lihat latar belakang anaknya sudah, akhirnya kita ya banyak pengalah itu bagaimana ngabuin punten dia. Mau tahu atau mau tahu banget? Tahu lah. Banget. Saya tidak akan jawab sekarang, tapi itu adalah tugas kita nanti yang akan kita hadapi di tanggal 17 Februari. Nyambung ternyata. 17 Februari kita akan melaksanakan IHT tentang asesmen dan penilaian. Jujur, Ibu, saya ngomong Ibu tidak awalnya kita tidak ada ya. Kita tidak ada janji ya. Kita ternyata Yang harus kalian tahu di sini semuanya tidak ada settingan, tidak ada rekayasa. tidak ada rekayasa, semua terjadi apa adanya, guys. 12 beda ya IHT. Betul. Apa, Ya. tidak tahu. Untuk teman-teman yang ada di SMP 4 Subang, nanti kita akan bisa melemparkan semua kepenasaran kita tentang bagaimana asesmen dan penilaian yang cocok untuk kurikulum Merdeka. Nanti pelaksanaan kegiatannya 17 Februari ini diselenggarakan oleh Forum Wakasek Akademik SMP se-Kabupaten Subang. Tapi pesertanya terbatas, hanya sekolah penggerak saja. Oh iya, ketuanya ada Ya, begini. kebetulan diberi kesempatan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan khusus sound spesial, pesertanya eksklusif. Oke. 3 sekolah saja yang termasuk sekolah penggerak, SMP 4 Subang, SMP 1 Ciasem, dan SMP ITET Alami. Dan juga eksklusif untuk 11 guru mapal terpilih. Jadi mungkin tidak akan bisa semua 56 yang ada di SMP kita bisa masukkan ke dalam kegiatan pelatihan ini, tapi minimal satu pelajaran itu diwakili oleh 1 orang. Dan Jadi nanti bisa diseminasikan. nanti harus tenang diseminasikan. Ikut itu perwakilan satu Perwakilan setiap mapel 1. Satu orang. Ya.
Jadi kita ada 33 peserta yang akan hadir di Hotel Lotus. Aduh, Waktunya hari Sabtu jam 8 sampai sore sampai jam 15. Ya. Ya, jadi itu nanti kita akan tanyakan semuanya kepada narasumber. Narasumbernya sudah ada khusus yang menguasai tentang asesmen dan penilaian. Mudah-mudahan kepenasaran kita terjawab semuanya. Insya Allah narasumbernya yang terpercaya gitu ya, yang bisa menguasai. Inisialnya Gestar guys, Nanti saja. tidak bisa disebutkan di sini, mohon maaf karena memang narasumbernya ini tidak bisa kalian temukan dimanapun kecuali kita punya enggak dong. spesialisasinya sendiri gitu ya. Nah, Kalau misalnya ada yang punya kesempatan, alhamdulillah bisa Keren. langsung. Tapi kalau tidak bisa, kita akan diseminasikan lagi lewat Ya. webinar lagi di Tenang, PMM ada lagi. webinar part 2. Jadi Jangan Bapak lupa Ibu follow yang ada di IG-nya, luar sana biar dan tahu juga infonya. rekan-rekan yang ada di SMP 4 Subang nanti bisa mengetahui lah semuanya tentang apa itu asesmen dan penilaian khusus untuk kurikulum merdeka. Oke, Gitu. gitu ya guys. Perbincangan kita hari ini mengenai diferensiasi, mengenai kurikulum merdeka featuring dengan kurikulum 2013. Ternyata kita jadi 3 gitu. topiknya. Betul. Diferensiasi, Si. cara pembelajaran Dan yang baik, evaluasi. dan juga evaluasi. Lengkap ya. Iya. Tapi mudah-mudahan ini nanti akan kita pecah satu-satu jadi bisa lebih spesifik lagi. Oke, masih generasi. Terima kasih ya Bu Pak Cece. Terima kasih Pak Cece Terima selaku kasih Kak narasumber. Adam. Iya. Kurang, mungkin menurut Pak Cece kurang, tapi sebetulnya jujurlah Bapak Operator, apakah kita sudah lebih dari 1 jam? Yuk closing yuk. Oke guys, karena kita sudah diminta closing oleh operator Operator sudah kecapean, saudara. Terima kasih untuk hari ini yang sudah bergabung dalam obrolan ngobrol inspirasi perkara kurikulum merdeka. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Bye bye. Bye. Ayo kita tes semuanya. Oke. Kamu telat ya. Enggak aku.